Ini langkah-langkah penelitian eksperimen. Pola pikirnya adalah pola pikir kuantitatif, yaitu metode eksperimen adalah melakukan percobaan. Karena melakukan percobaan itu kan ada rencana perlakuan yang akan dicobakan, ada treatment yang akan dicobakan. Nah, setelah dicobakan digunakan untuk membuktikan hipotesis. Tadi ada hipotesis yang sifatnya aplikatif, menguji yang ada, hipotesis inovatif yang mengembangkan dari yang ada, dan hipotesis kreatif atau invention yang betul-betul merupakan pemikiran baru yang akan dibuktikan. Nah, kalau dari segi langkah-langkahnya hampir sama dengan metode kuantitatif survei, di mana dalam penelitian eksperimen itu bisa berangkat dari masalah, tapi bisa juga berangkat dari potensi. Berangkat dari potensi misalnya di tepi laut itu banyak angin, itu kan potensi. Nah, dari potensi itu lalu didesain suatu kincir angin untuk membangkitkan listrik. Itu artinya eksperimen berangkat dari potensi adanya angin atau potensi sinar matahari yang akan dikembangkan menjadi energi listrik melalui pembuatan kincir angin. Nah, biasanya latar belakang masalah itu berangkat dari variabel dependennya, variabel akibatnya. Lalu identifikasi masalah adalah variabel-variabel yang mempengaruhi variabel dependen itu dideskripsikan semua. Sehingga di sini peneliti memahami seluruh masalah. Dan ada batasan masalah karena peneliti tidak ingin meneliti seluruh masalah yang diidentifikasikan. Dan di sini peneliti membatasi masalah pada beberapa variabel saja. Nah, setelah batasan masalah ditetapkan, maka dibuatlah judul penelitian. Ya. Jadi judul penelitian eksperimen ini berangkat dari batasan masalah. Nah, setelah ada batasan masalah, selanjutnya adalah dibuat rumusan masalah, di mana rumusan masalah itu merupakan pertanyaan penelitian, ya, yang jawabannya akan diperoleh melalui kegiatan penelitian eksperimen. Ya. Nah, karena ini sifatnya adalah deduktif, maka rumusan masalah tersebut sebelum dicarikan datanya perlu dikaji dengan teori. Ya. Jadi teori di sini paling enggak memberikan definisi terhadap treatment yang akan dicobakan. Melalui teori akan dapat digunakan untuk mengembangkan instrumen penelitian. Dan yang utama, melalui landasan teori akan dapat digunakan untuk merumuskan hipotesis penelitian, yaitu hipotesis eksperimen. Berdasarkan hipotesis penelitian, peneliti akan menentukan desain penelitiannya. Apakah dengan pre-experimental design, apakah true experimental design, apakah factorial design, apakah quasi eksperimen. Nah, tentu masing-masing dipilih karena ada pertimbangan tertentu. Berdasarkan desain, maka peneliti menetapkan di mana eksperimen itu akan dilakukan. Tentu akan ada populasi. Sekali lagi populasinya bisa kelas, bisa sekolah, bisa pasar, bisa tempat-tempat bisnis, atau
konteks sosial tertentu. Pada saat menetapkan populasi, peneliti sudah mengembangkan instrumen penelitian. Ya. Jadi instrumen ini digunakan untuk mengukur efektivitas dari suatu treatment. Karena populasi besar, maka peneliti akan menggunakan sampel. Untuk yang true eksperimen, sampelnya adalah random, sedangkan yang pre-experimental design atau yang quasi eksperimen, sampelnya bisa sampel total atau sampel yang diambil tidak random. Nah, instrumen penelitian sebelum digunakan untuk mengukur perlu dilakukan pengujian. Jadi instrumen diuji lebih dulu sehingga memenuhi syarat validitas dan reliabilitas instrumen. Setelah sampel untuk kelompok eksperimen dan kelompok kontrol ditentukan, maka peneliti melakukan pelaksanaan eksperimen, jadi melaksanakan treatment. Eksperimen dilakukan, lalu akan dikumpulkan datanya. Tentu eksperimen yang baik dilakukan secara berulang-ulang, sehingga akan menghasilkan data yang konsisten. Data terkumpul, lalu dianalisis. Intinya analisis data dalam penelitian eksperimen adalah satu, menggambarkan kondisi pretest, menggambarkan kondisi post-test, menggambarkan kondisi proses, dan mencari besarnya pengaruh treatment, besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel lain. Dan dari itu akan dibuatlah laporan penelitian yang di dalamnya nanti akan menguat tentang kesimpulan dan saran. Jadi ini adalah langkah-langkah penelitian eksperimen.